Halo, perkenalkan saya Ade Septi Cerani. Di sini saya akan membuat tugas 2, pemrograman berbasis desktop. Seperti biasa, di sini saya pertama-tama membuat file buku terlebih dahulu, dilanjut membuat kelas buku untuk membuat atribut sesuai yang dibutuhkan. Dilanjut membuat file perpustakaan. Di sini saya mengimport kelas scanner untuk input data pengguna. Dilanjut mendeklarasikan kelas perpustakaan. Di sini saya membuat array untuk menyimpan buku maksimal 100 objek buku. Lalu menghitung buku yang sudah ditambahkan. Dilanjut method main untuk pemanggilan fungsi yang nantinya akan kita panggil. Dilanjut, saya membuat method isi data buku untuk menambahkan beberapa judul buku ke dalam array daftar buku. Karena banyak di sini, saya copy paste lalu mengubah judul buku, penulis, dan lain-lain. Lalu, di sini saya membuat menu utama. Menu utama bertujuan untuk menampilkan kepada pengguna seperti melihat daftar buku, meminjam, mengembalikan, dan manajemen data buku. Tampilkan daftar buku berfungsi untuk menampilkan semua buku yang tersedia dalam array daftar buku. Proses peminjaman berfungsi untuk memproses peminjaman buku oleh pengguna yang nanti di dalamnya terdapat variabel seperti input, pinjaman, dan lain-lain. Dilanjut dengan memproses peminjaman buku berdasarkan judul yang diketik user, lalu sistem akan memproses alur seperti user memasukkan judul buku. Jika input selesai, maka keluar dari loop break. Dilanjut dengan alur cek setiap buku di daftar buku, mencocokkan judul buku, tidak peka huruf besar atau kecil dengan input user. Jika ditemukan, mengecek ketersediaan buku, lalu menambahkan ke daftar pinjaman dan menampilkan pesan sukses. Jika buku sedang dipinjam, maka akan menampilkan pesan buku tidak tersedia. Dan jika buku yang diinput user tidak ada, maka akan menampilkan pesan judul buku tidak ditemukan. Dilanjut membuat cetak struk. Ini berfungsi mencetak daftar buku yang telah dipinjam oleh pengguna. Lalu saya membuat proses pengembalian buku. Ini berfungsi untuk meminta pengguna untuk memasukkan judul buku yang ingin dikembalikan. Lalu, setelah si pengguna selesai memasukkan judul yang dikembalikan, sistem akan melakukan pencarian buku dalam daftar. Dilanjut dengan perhitungan denda. Di sini sistem akan meminta input hari keterlambatan. Jika lebih dari 7 hari, akan dikenakan denda Rp5.000 per hari setelah hari ke-7. Dilanjut dengan struk pengembalian dan denda. Sistem akan mencetak struk pengembalian dan menampilkan status buku dan denda jika ada.
Lalu, jika buku belum pernah dipinjam, maka tidak bisa dikembalikan dan akan menampilkan buku ini belum dipinjam. Di sini kita coba running dan ternyata ada beberapa codingan yang bermasalah. Saya langsung mencoba meminimalisir kesalahan tersebut. Di sini saya sudah meminimalisir kesalahan, lalu saya memutuskan untuk melanjutkannya codingan terlebih dahulu. Dilanjut membuat menu admin. Fungsi ini menampilkan menu untuk admin dan menunggu input pengguna pilihan menu. Menu yang tersedia diantaranya ada tambah buku, ubah informasi buku, hapus buku, dan kembali ke menu utama. Dilanjut dengan tambah buku. Fungsi ini memungkinkan admin untuk menambahkan buku baru ke dalam daftar. Yang nantinya sistem akan meminta judul, penulis, dan kategori buku. Setelah ditambahkan buku tersebut, otomatis masuk ke array daftar buku, lalu sistem akan menampilkan pesan buku berhasil ditambahkan. Dilanjut ubah buku. Fungsi ini digunakan untuk mengubah informasi buku yang sudah ada. Yang nantinya sistem akan menampilkan daftar buku, lalu meminta pengguna memilih nomor buku yang ingin diubah. Lalu jika nomor yang diinput valid, sistem akan meminta konfirmasi berupa Y atau N. Jika iya, maka pilih Y. Jika tidak, maka pilih X. Jika memilih ya, sistem akan meminta input baru untuk buku yang akan ditambahkan dan akan menampilkan pesan sukses. Jika nomor tidak valid, maka akan menampilkan pesan error. Di sini, kita mencoba meminimalisir kesalahan terlebih dahulu. Di sini saya memutuskan untuk melanjutkan step terakhir terlebih dahulu. Terakhir, membuat hapus buku. Tujuan ini menghapus buku dari daftar berdasarkan nomor yang dimasukkan pengguna. Langkah-langkah sistem dalam menghapus buku, ada tampilan daftar buku nantinya. Lalu meminta pengguna memasukkan nomor buku yang ingin dihapus. Dilanjut sistem akan memvalidasi apakah nomor valid tidak kurang dari 0 dan tidak lebih dari jumlah buku. Jika valid, sistem akan meminta konfirmasi Y atau N. Jika Y, sistem akan menghapus buku dan mengurangi jumlah buku, lalu menampilkan pesan berhasil dihapus. Dan jika tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan error. Di sini saya mencoba kembali
Mi running system yang sudah dibuat. Ternyata ada beberapa yang masih error. Lalu saya mencoba problem solving yang error tersebut. Setelah lama saya mencari, akhirnya selesai juga permasalahan error tersebut. Di sini saya mencoba running kembali dan berhasil. Lalu memunculkan menu utama perpustakaan. Di sini saya mencoba menampilkan daftar buku. Dilanjut meminjam beberapa buku dan ternyata masih ada kesalahan. Di sini langsung saya perbaiki. Akhirnya ketemu juga. Ternyata saya kurang tanda seru. Dilanjut saya meminjam buku kembali. Di sini saya meminjam 3 buku dan berhasil. Lalu saya mencoba pengembalian buku. Di sini saya mencoba 20 hari dan 3 hari untuk melihat apakah sistem akan berjalan sesuai yang kita buat. Dilanjut saya mencoba fitur admin atau manajemen data buku. Di sini saya mencoba menambahkan buku melalui aplikasi dan buku berhasil ditambahkan. Dilanjut mencoba mengubah informasi buku. Di sini saya mencoba buku nomor 1 atau Laskar Pelangi. Saya ubah dengan buku Terelie tentang kamu dan terlihat di sini buku sudah berhasil diubah. Lalu saya mencoba kembali buku yang ingin saya ubah. Terakhir, saya mencoba fitur menghapus buku. Di sini saya mencoba menghapus buku nomor 5 atau pemrograman Java dan penghapusan buku berhasil. Terima kasih sudah menonton video ini dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian.